Oke, langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Bu. Oke, yang kebetulan bisa hadir ada 2 orang ya. Iya Sebenarnya Bu. web ini tidak bersifat wajib, tapi karena tidak ada nilai untuk kehadirannya, tapi kalau untuk masuk juga tidak apa-apa. Oke, di web ketiga ini kita akan ngebahas tentang konsep base data terdistribusi, di mana sebenarnya base data terdistribusi itu adalah data disimpan pada beberapa tempat set, setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, sehingga ketika kita memerlukan data tersebut dapat kita akses. Untuk base data terdistribusi adalah sebuah base data tunggal yang tersebar secara fisik di seluruh komputer di beberapa lokasi yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi data. Jadi, kalau kita punya base data itu, kalau selama kita terhubung dengan jaringan komunikasi data, kita dapat mengakses data tersebut. Tapi jika kita tidak terhubung dengan jaringan dari komunikasi data tersebut, maka kita tidak akan bisa mengakses basis data tersebut. Selain itu juga kita harus punya hak aksesnya, karena tidak sembarang orang bisa mengakses basis data tersebut. Kalau basis data itu ada 2, yang pertama sentralis, yang itu yang terpusat, yang kedua itu distribusi atau bisa tersebar, di mana biasanya kita itu sentral itu dari luar masuk ke dalam, dia terpusat, sedangkan distribusi itu biasanya dari dalam keluar atau bisa disebarkan. Kemudian ini ada beberapa distribusi komputer sistem, ada intinya sejumlah unsur atau elemen pengolahan yang sifatnya otonom, tidak harus homogen, yang saling terhubung melalui suatu jaringan komputer dan bekerja sama dalam melakukan tugasnya masing-masing. Di sini juga ada beberapa, nanti silakan dibaca. Ada gambar di mana ada kita kayak ada bentuk tabung, itu ada database, kemudian database tersebut bisa digunakan oleh beberapa program yang mendukungnya. Misalnya ada program 1, program 2, program 3, di mana program 1, 2, 3 ini satu database-nya. Jadi misalnya saya ambil contoh, misalnya kita ada database, misalnya database rumah sakit. Nah, kan di data rumah sakit tersebut ada banyak tuh program-programnya ya. Ada pemanggilan pasien, ada rekam medis pasien, ada program untuk rawat jalan atau rawat inap. Nah, itu semuanya terhubung dengan satu database. Itu namanya centralized database. Kemudian kalau arsitektur, network arsitektur with central database itu artinya itu ada jaringan komunikasi dari setiap ada database yang terhubung dengan program 1, 2, dan 3, kemudian ada site 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca materi pengayaannya. Untuk tipe basis data terdistribusi itu terbagi menjadi 2, yang pertama itu homogen, yang kedua itu heterogen. Kalau kita berbicara homogen itu berarti sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, itu namanya homogen, dia sama. Kalau heterogen itu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS-nya yang berbeda. Jadi homogen itu dia itu sama, sedangkan heterogen itu tempatnya yang berbeda. Itu perbedaannya itu ada di tempatnya. Kemudian terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada pos DBMS. Yang pertama itu ada arsitektur alternatif DBMS, terdistribusi adalah client server atau collaboration server. Client server itu yang seperti yang sudah pernah kita sering kita gunakan. Di sini rata-rata bekerja ya? Kalau mahasiswa UT rata-rata bekerja bukan? Oke, kalau client server itu iya benar. Oke, bekerja. Client server itu adalah suatu atau lebih proses klien atau satu atau lebih proses server. Jadi dia terhubung ada klien, ada servernya, lebih dari satu. Contohnya ini ada server 1, server 2, server 3, itu ada kliennya, itu terhubung ada klien 1, klien 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk collaboration server tersebut, arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien
harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery. Contohnya itu ada server 1, 2 dengan terhubung dengan query. Untuk penyimpan database sistem terdistribusi ada 2. Yang pertama itu ada fragmentasi dengan replika. Fragmentasi itu artinya itu dia dibagi per relasinya, sedangkan contohnya ada misalnya kita punya data, ada fragmentasi vertikal dengan horizontal. Ada yang dia ke samping, ada yang dia ke atas, itu adalah pembagian atau fragmentasinya. Terus fragmentasi horizontal itu data dipisah beberapa server berdasarkan baris, sedangkan fragmentasi vertikal itu data dipisah berdasarkan kolom. Jadi kalau vertikal dia kolom, sedangkan horizontal dia itu baris, dia berarti dia ke bawah. Oke, ada replikasi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa copy sebuah relasi atau fragmentasi relasi. Ada contohnya, nanti bisa dibaca. Kebetulan saya tidak bisa share screen, mungkin lagi gangguan MSI-nya. Di sini ada R1, R3 yang terhubung dengan R1 dengan R2. Ini ada beberapa untuk mengubah data terdistribusi. Yang pertama ada sinkronus dengan asinkronus. Sinkronus itu adalah semua copy dari relasi yang dimodifikasi atau fragment harus diubah sebelum dimodifikasi. Jadi dia harus ada perubahan terlebih dahulu. Biasanya dia dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asinkronus itu adalah copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Jadi dia diatur per periodik, misalnya kita mau per minggu, per bulan, atau per tahun. Itu materi yang udah saya sampaikan. Saya mau ngebahas tugas 2 ya. Tugas 2 itu sebenarnya lanjutan dari tugas 1. Kalau kemarin kita ngebuat IRD-nya, nah sekarang ini kita gimana ngebuat IRD yang sudah kita buat diaplikasikan menggunakan MariaDB atau MySQL. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai tugasnya gimana? Ya silahkan ya ingin bertanya. Karena ada beberapa dari tugas 1 tuh banyak mahasiswa yang masih belum ngumpul. Biasanya nanti pihak UT akan memperpanjang, tapi bukan di saya yang memperpanjangnya, nanti pihak UT-nya akan memberikan info perpanjangannya. Karena kan rata-rata mahasiswa yang di UT ini rata-rata mahasiswa yang sudah bekerja kan. Biasanya nanti di akhir itu ada perpanjangan. Mas Fernando sama Mas Imam udah ngumpul kan? Tugas 1 sudah, Bu. Masih dikerjakan, Bu, sedikit lagi. Karena untuk tugas 2, Tugas 2 lah masih progres, Bu. iya. Progres 2 juga masih dikerjakan, Bu, ya. Karena terbentur waktu juga lumayan Iya, banyak karena kan bekerja ya. Iya, Bu. Ini kerjanya di mana kalau boleh tahu, Mas Fernando? Saya kerjanya di Riau, Bu. Oh, di Riau. Oke. Kalau Mas Imam Juanda di mana? di Ciwandan, Banten, Bu. Oh, di Banten. Oke. Ya namanya kita, saya juga pernah ngalamin kerja sambil kuliah, jadi ngebagi waktu itu agak susah, di mana kita dituntut untuk melakukan pekerjaan, di mana juga kita harus melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ya, tapi pada intinya nanti di akhir biasanya pihak UT akan memberitahu kami, ada mahasiswa belum menyelesaikan atau mengumpulkan tugas, tapi biasanya di akhir. Dan biasanya nanti akan saya infokan di Misaikbox. Kalau mungkin karena ada beberapa yang ngirim ke Misaikbox ke saya, Bu ada nggak grup WA atau nomor WA yang bisa dihubungin? Kalau saya terus terang, saya mengikuti peraturan dari UT, jadi kalau untuk mahasiswa berpraktek ataupun teori itu tidak ada grup WA-nya. Jadi kita terhubungnya hanya lewat e-learning. Dan seandainya nih Mas Mas Fernaldo lupa ngumpul tugas 2 misalnya gitu. Terus tiba-tiba ke saya, Bu minta email saya mengirim tugas. Itu saya nggak bisa karena harus melalui e-learning. Kecuali seperti ini, Mas Fernando sudah ngirim tugas, nah terus ada perbaikan, nah itu nanti baru saya bisa diperbolehkan saya untuk menilai
tugas revisinya. Oh, Intinya kalau harus kalau revisi berarti mhm, boleh ya, Bu? kalau revisi boleh, diperbolehkan, tapi harus masuk dulu ke e-learning-nya. Sebelumnya E-learning. Mas Baik. Fernando sudah masukin dulu. Misalnya ada beberapa poin, misalnya ada 5 poin, nah poin keempatnya Mas Fernando, saya belum melengkapi nih, saya akan melengkapi, silahkan di-share ke saya, nanti akan saya coba cek. Karena dari POT-nya memperbolehkan selama pernah mengumpulkan di e-learning-nya. Oh, Tapi gitu, gitu. selain lewat dari learning atau belum pernah mengumpulkan lewat e-learning, tiba-tiba minta nilai ke tutor, itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oh, oke baik, Bu. Heeh. Ada beberapa juga saya udah ngecek di tugas 1, itu kan ada jelas ya perintahnya udah disuruh membuat video perkenalan, harus menjelaskan hasil dari produk terus penutupnya. Tapi ini ada beberapa mahasiswa yang mungkin sibuk atau memang ada beberapa pekerjaan yang memerlukan ekstra waktu, jadi cuma ngirim makalahnya. Nah, itu mohon maaf sekali saya tidak bisa sekarang ini sistem UT agak cukup ketat, jadi begitu saya memberi nilai itu sudah ada poin-poinnya tersendiri. Apakah Oh, gitu. mahasiswa melakukan pengenalan, itu nilainya misalnya 0,5. Apakah mahasiswa menjelaskan tugas, misalnya nilainya 1,2. Itu udah ada dari UT-nya udah sendiri. Kalau semester sebelumnya itu nggak ada. Jadi kita, oh ini kebijakan dari tutornya. Kalau sekarang udah dari UT-nya. Jadi ketika mahasiswa lupa memperkenalkan dirinya, walaupun dia sudah menuliskan di kotak pesannya namanya dan sebagainya, tapi tidak memperkenalkan introduce di video rekamannya, ya itu akan mempengaruhi nilainya. Seperti itu. Karena sekarang ini agak lebih e-learning-nya diperbarui, jadi lebih transparan kita mulai nilainya. Oke, untuk tugas 2, kalau nggak salah kan membuat IRD menggunakan MySQL atau MariaDB ya. Kalian langkah yang pertama harus kalian lakukan itu yang pertama itu adalah menginstal SAM-nya. Biasanya SAM itu setiap laptop berbeda-beda. Bisa sarankan yang 32 bit ya. Itu yang biasanya lebih support. Cuman kalau laptopnya yang Apple, saya belum pernah juga ngejajal nginstal di Apple karena laptop saya masih yang biasa, belum menjajal untuk yang Apple. Nah, nanti coba kalian lihat di install SAM-nya, kemudian di situ ada kontrol panel, ketika sudah diinstal nanti ada kontrol panelnya, ada di situ ada pilihannya, ada kalian disuruh ada Apache kontrolnya, ada suruh klik start, ketika sudah menginstal nanti muncul SAM kontrol panelnya, ada Apache dan MySQL, diklik start-nya, ketika sudah mengklik start-nya, silahkan masuk ke PHP MyAdmin-nya, ada di bagian sebelah kanan apa kiri gitu. Ketika sudah mengklik, klik admin, langkah yang selanjutnya apa yang harus dilakukan, yaitu kalian membuat database-nya, yaitu create new database dengan nama misalnya tugas 2. Ketika sudah membuat database, barulah kita membuat tabel-tabelnya. Ingat, tabel-tabel itu mencerminkan dari entitas. Entitas itu kan sudah ada tuh, entitas kan simbolnya yang kotak ya. Jadi udah kelihatan tuh entitasnya yang mana, berarti itulah tabelnya. Sedangkan ada atribut, atribut itu adalah kolom-kolomnya. Nah, di sini kan nggak ada ya yang nentuin. Kalau nanti kalian akan diminta untuk menentukan tipe datanya, panjang karakternya, dan sebagainya. Itu ditentukan oleh kalian, karena dari itunya tidak ada, kalau nggak salah ya, tidak ada ketentuannya, jadi mahasiswa silahkan menentukan, tapi saya titip pesan, ini kan database ya, database itu diperhatikan efisiensinya. Jadi gini, misalnya ya, ada tabel dokter, nah tabel dokter itu misalnya ada tabel dokter admin. Nah, ada tabel dokter atau entitas dokter, itu ada namanya atribut ID dokter. Nah, kalian pilih misalnya ID dokter kalian mau pakai varchar. Nah, varchar panjang karakternya itu harus diperhatikan. Jangan sampai lebih dari misalnya kalian tembak nih 100. No, itu nggak efisien. Itu akan mempengaruhi di nilai juga. Kenapa Itu seperti itu interupsi, Bu. Kenapa? Itu untuk semisal varchar-nya kita buat 100 itu ngefek kemana nanti ya, Bu? Oh gini, karena kan ini kan database ya, ke media penyimpanan. Logikanya gini, Mas punya hajatan, ngundangnya itu ada 100, tapi Mas nyiapin makanan itu 1000, kira-kira gimana?
Oh, Kalau kalau nggak datang. Logikanya kan berarti kan space-nya banyak tuh kebuang. Bisa iya. kesimpan nggak, Bu? Bisa kesimpan, tapi space-nya itu mempengaruhi di penyimpanannya. Kalau satu data dimasukin, kalau misalnya nih, ID dokter, Mas nyiapin varchar, tapi panjangnya 100. Ternyata ID dokter itu cuma panjangnya 10. Berarti kan 90 tuh kebuang. Baru satu kali input. Coba dikali kalau seandainya dokternya ada 100, tuh berapa tuh space yang udah terbuang, gitu. Baik, Bu, baik. Gitu yang diperhatikan juga. Jadi ada logikanya, kalau saya bilang database ini ada logikanya bermain, karena gini, database ini media penyimpanan yang cukup besar dia, tapi juga harus diperhatikan. Kalau satu data dimasukin kita udah ngebuang 90 space, misalnya kita logikanya kayak tadi saya logikkan makanan ya, hajatan, ngundangnya misalnya saya ngundang keluarga A itu saya undang misalnya 5 orang. Sorry, yang saya undang 1 orang, tapi saya nyediain makanan itu 5 di keluarga A ini. Berarti kan ada 4 nih, yang datang kan cuma 1, berarti kan ada 4 nih. 4 porsi makanan yang kebuang kan atau sia-sia kan. Nah, nanti ada lagi misalnya saya ngundang lagi keluarga 3, 4, 5 dan sebagainya. 4 dikali dengan 10 udah 40 tuh, 40 bit tuh udah kebuang dan sebagainya. Nanti kalau diperhatikan juga akan mempengaruhi dari penilaian dari sayanya. Baik, Jadi Bu. kita nggak bisa sembarangan nanti, gampang deh cari mudahnya aja nih 100. Malahan saya ketemu mahasiswa saya, kebetulan saya ngajar di salah satu kampus swasta di Bandar Lampung, ada mahasiswa saya itu, yang penting udahlah ngerjain, yang penting bisa nyimpen ini, kata dia. Yaudah disimpan lah 100, semua dibuat sama dia 100. Terus ketika saya tanya, ini emang ada berapa? Cuma 10, Bu. Terus 90-nya ngapain? Ya nggak apa-apa, Bu, biar cepet aja, biar bisa nyimpan. Ya memang sih logikanya seperti itu. Kesimpan nggak? Ya kesimpan. Terus ada lagi mahasiswa saya lagi buat misalnya ID dokter. Saya minta yang diperlukan itu 10, tapi dia nyediain cuma 8. Kira-kira bisa kesimpan apa enggak? Bisa. Gimana, Bu? ID dokter, ya, Mhm. misalnya pakai parcar. Saya nyediain space-nya, panjang karakternya 9. Sedangkan ID dokternya harus diinputkan itu 11. Kira-kira bisa kesimpan apa enggak? Nggak bisa, Bu. Oke, benar. Jawabannya nggak bisa kesimpan. Tapi kalau kita nyediain space-nya lebih, bisa kesimpan. Tapi ya itu, nggak efisien. Oke, ketika kita sudah ngebuat, kita kembali lagi, ketika kita sudah membuat tabel, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat field-nya. Field-nya itu adalah atributnya tadi. Kalau kita udah tahu entitas, kan ada gambarnya, kan ada atributnya. Atribut itu berarti kolomnya. Kita nentuin panjangnya, terus ada kuncinya, ada yang primary key maupun foreign key, di mana primary key itu biasanya ada garis bawahnya, nanti kalian perhatikan. Sebenarnya di soal itu sebenarnya kalau kita memperhatikan lebih cermat, itu sudah ada jawabannya. Kayak primary Iya. key-nya yang mana, foreign key-nya yang mana, kan sudah ada tandanya ya. Kita tinggal ngasih tandanya, ada kalau ada tandanya kuncinya itu seperti apa. Kemudian setelah menentukan itu, maka mahasiswa dapat menginputkan data tersebut atau menjalankan program tersebut. Yang terakhir, mahasiswa membuat relasi antar tabel dengan menggunakan menu designer. Ada nanti di paling atas, itu menu designer, kalian tinggal narik. Kalau udah ada atribut, kalian tadi kan sudah menentukan kunci-kunci ya. Nah, setiap entitas ada kunci, itu tinggal ditarik aja, nanti dia terhubung secara otomatis. Oke, kemudian udah kita udah buat, jangan lupa, ketika kita ngebuat, jangan lupa direkam. Mungkin untuk pertama kali kita buat, kita masih nggak jajal. Yang kedua, ketiga nih kita udah bisa, nanti baru kalian rekam. Biar kalian nggak ngedit rekapannya terlalu panjang. Jangan lupa perhatikan perkenalan identitasnya, kenalkan lagi namanya, kemudian asalnya, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah praktiknya yang tadi saya seperti jabarkan. Yang pertama, buka dulu, kita install SAM, kemudian kita buka dulu kontrol panelnya, terus kita buat kalian jabarkan sedetail mungkin. Kemudian ketika sudah menjabarkan, sudah sampai dengan database dan tabel, terus kalian menjalankan atau merunning dari database tersebut, maka itu adalah hasil prakteknya. Dan setelah menghasilkan hasil prakteknya, jangan lupa dibuat kata-kata penutupnya. Kalau kebanyakan mahasiswa yang saya perhatikan, kata-kata penutupnya kelupaan.
udah selesai, dah. Ada juga yang dia belum apa-apa, udah langsung ngomong, nggak memperkenalkan dirinya. Nah, kalau saya terus terang, ada beberapa, ada yang nggak sampai dengan 100 ya poinnya, kalau nggak salah nilai, ada yang saya kasih 97,3, itu biasanya ada kekurangan-kekurangannya. Yang tadi saya sudah jabarkan, di e-learning sekarang udah cukup ketat, setiap bagian, ada 4 tadi kan, kalian ada pengenalan, langkah-langkah, sepraktek sama kata penutup, itu dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian, dan itu ada poinnya. Paling besar itu poinnya 1,25. Apakah mahasiswa memperkenalkan identitas mahasiswa dengan sangat baik, ada cukup, ada tidak, ada kurang. Dan setiap bagian itu ada poin-poinnya. Tuh, jadi jangan sampai nanti ada mahasiswa, ih kok saya udah bener loh, tapi kok ini ya, ibu ini nggak ngasih nilai saya poin 100, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Deadline tugas itu terakhir kapan? Minggu ya? Minggu atau Senin ya? Hari Minggu, Senin, Bu. Hari Minggu. Oh, Senin sore ya, Bu? Senin sore. Senin ya. Nah, itu nanti diperhatikan sama kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, karena kan dari awal pertemuan sudah disampaikan, kalau mata kuliah berpraktik itu, tugas itu mempengaruhi kelulusan. Untuk mata kuliah berpraktik sendiri, minimal nilai itu nilai C. Kalau untuk UAS, kebetulan bukan saya, kan, nanti ada pihak UT-nya sendiri, untuk tugas dan sebagainya, selama kalian mengikuti aturan atau poin-poin yang sudah diberikan oleh pihak UT, ya kalau saya akan saya berikan nilai seoptimal mungkin. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, untuk tugasnya jangan lupa ya dikerjakan ya. Karena Baik, Bu. kita kan kerja sambil kuliah, ada kewajiban di pekerjaan dan ada kewajiban di Kuliah. tempat kita kuliah. Oke, tetap semangat dan selamat belajar. Jangan menyerah, karena saya juga sudah pernah mengalaminya, kuliah sambil bekerja itu gimana. Saya bahkan sampai sedikit cerita dulu waktu S2, saya kan dulu masih S1 ketika jadi, kalau zaman dulu 15 tahun yang lalu dosen tuh boleh S1 kan. Nah, tiba-tiba ada keluar peraturan dosen harus S2, jadi saya sambil bekerja itu sambil kuliah, itu gimana ngebagi waktunya, sampai kadang-kadang besok mau dikumpul, malam ini lembur. Ya benar sih, kalau kita ngomongin mahasiswa, kalian ini kebut semalam, ya saya juga ngalamin itu kebut semalam, karena kita nggak bisa ngebagi waktunya. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kita ketemu lagi di web yang terakhir. Untuk tugas yang terakhir itu agak berat karena ada ada kalian manggil data di Linux kalau nggak salah ya. Itu kebanyakan mahasiswa yang nggak berhasil karena banyak sistem yang nggak support dengan Linux. Nah, nanti mungkin poinnya yang di Linux itu banyak yang tidak terpenuhi, tapi sebelumnya sudah saya ajar, itu banyak mahasiswa di tugas terakhir itu yang di memanggil MariaDB di Linux itu banyak yang tidak berhasil karena tidak support dengan laptopnya dan perangkat-perangkat yang lainnya. Tapi tetap poinnya tetap masih dapat di atas 80. Oke, udah cukup ya. Baik, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada beberapa kendala di sini, saya tidak bisa berbagi slide. Saya juga bingung kenapa, mungkin karena di sini hujan agak cukup deras, jadi mempengaruhi sinyal juga biasanya, jadi tidak bisa share screen. Nanti dibaca aja materi materi pengayaannya. Jadi sambil dibuka juga kok materinya, Bu. Iya, oke. Terima kasih ya. Oke, saya tutup ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Bisa buka kamera bentar nggak? Saya mau SS dulu. Baik, Bu. Sebentar saja, saya SS dulu. Oke. Mas Fernando. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita tutup ya perkuliahan kita atau web kita pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya, Mas. Ya, sama-sama Mas.